Namaku Aldi. Aku besar di desa kecil dekat kaki gunung. Tempat di mana cerita-cerita horor bukan sekadar dongeng, tapi peringatan. Dulu, aku pikir itu semua cuma omong kosong orang tua. Sampai malam itu, malam saat aku memanggil sesuatu, yang seharusnya tidak pernah disebut. Semua berawal dari taruhan bodoh bersama teman-teman. Kami duduk di pos ronda, malam Jumat Kliwon. Topik obrolan pun sampai ke genderuwo, makhluk besar berbulu hitam, katanya tinggal di pohon tua di pinggir desa. Aku tertawa, kalau memang ada, kenapa nggak kita buktikan aja? Dan sialnya, aku ditantang. Ke pohon randu itu jam 2 pagi. Sendirian, panggil namanya, aku tak ingin kelihatan pengecut. Jadi, aku terima. Jam menunjukkan pukul 2:07. Langkahku berat menyusuri jalan tanah. Hanya diterangi senter kecil dan bulan separuh. Udara malam terasa dingin menusuk. Tapi, aku terus jalan, sampai tiba di depan pohon randu besar itu. Pohon itu, seperti hitam pekat di tengah dunia yang mati. Tak ada suara, tak ada angin, bahkan jangkrik pun diam. Jantungku berdetak makin cepat. Lalu, dengan suara gemetar, aku berbisik. Genderuwo, kalau kau ada, muncullah. Awalnya, hening. Aku hampir tertawa karena merasa bodoh. Tapi tiba-tiba, kerak, sebuah dahan patah sendiri di atas. Angin dingin menusuk tengkukku. Lalu, aku dengar suara napas berat, seperti hewan besar sedang mengendus. Dan di balik batang pohon, aku lihat dua mata merah menyala. Makin dekat, dan dekat. Makhluk itu, besar, lebih dari 2 meter. Tubuhnya hitam penuh bulu kasar. Kukunya panjang melengkung. Dan senyumnya, senyum yang bukan untuk menyambut, tapi untuk memangsa. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Lututku gemetar, nafasku tersendat. Dia berjalan mendekat, perlahan. Tanah bergetar tiap langkahnya. Lalu, dia berhenti hanya sejengkal dariku. Aku bisa cium baunya, bau daging busuk, dan tanah kuburan. Tiba-tiba, dia bicara. Suaranya berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Kau memanggilku, berarti, kau siap kehilangan dirimu. Saat itu, segalanya gelap. Seperti disedot masuk ke dalam lubang tanpa dasar. Aku bangun di rumah. 3 hari kemudian, orang bilang aku pingsan di bawah pohon. Tapi aku tahu, aku tidak hanya pingsan. Aku merasa, bagian dari diriku tertinggal di sana. Sejak saat itu, aku sering lihat bayangan besar berdiri di sudut kamar. Kadang matanya menyala di cermin. Kadang aku dengar tawa berat, dari balik tembok. Dan malam-malam tertentu, aku mencium lagi bau itu. Busuk, hangus, genderuwo. Jadi, kalau kau dengar kisah ini dan berpikir untuk mencobanya, ingat satu hal, jangan pernah panggil namanya, karena sekali dia tahu namamu, dia akan terus mencari, sampai kau ikut bersamanya.